Selamat pagi para sahabatku semua, saudaraku seiman dalam Kristus. Kami percaya bahwa kita semua selalu diberkati dan puji syukur kita dalam keadaan sehat selalu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Dimuliakanlah Tuhan. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita semakin diberkati oleh Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di dalam rumah ibadat itu ada utusan dari Sanhedrin. Mereka adalah pemimpin-pemimpin agama yang menjaga orang-orang yang dicurigai. Jadi mereka ada di dalam rumah ibadat, bukan untuk beribadah, melainkan untuk mengawasi Tuhan Yesus. Di dalam rumah ibadat itu ternyata ada seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Tangannya lumpuh karena sebuah penyakit. Menurut tradisi, orang ini adalah tukang batu dan dia datang meminta tolong kepada Tuhan Yesus karena dia tidak dapat bekerja kalau sebelah tangannya lumpuh. Dia juga tidak mau mengemis, dia ingin bekerja. Tuhan Yesus tahu bahwa hari ini adalah hari Sabat. Menyembuhkan pada hari Sabat sama saja dengan mencari masalah dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang mengawasinya pada waktu itu. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, berbahaya sekali jika seseorang memiliki mental bersaing karena iri hati dalam hidupnya. Ia tidak segan-segan mencari kesalahan orang lain dan berusaha menjatuhkannya agar dirinya tetap terlihat lebih unggul di mata orang lain. Kita sadari dan kita tahu bahwa di mana-mana mental bersaing seperti itu ada. Di dunia pekerjaan, di dunia pendidikan, di bangku kuliah, bahkan dalam pelayanan sekalipun. Kerjasama yang baik malah semakin terabaikan dan mulai tergantikan dengan aktualisasi diri yang tidak sehat. Gambaran itu juga mewakili keberadaan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang selalu mencari celah untuk menjatuhkan dan membinasakan Yesus.
sekalipun apa yang dilakukan oleh Yesus adalah hal yang benar dan berguna, tetaplah mereka menganggap itu adalah kesalahan besar. Perkataan sindiran terucap dari mulut Yesus. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Yesus mulai terkenal, Yesus mulai populer dalam pelayanan, dan ia membawa dampak baik bagi masyarakat. Inilah yang membuat orang Farisi dan ahli Taurat iri hati kepadanya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus untuk mencari kesalahan Yesus. Di mata mereka tidak ada satupun kebaikan yang dibuat oleh Yesus, bahwa itu semua benar. Mereka seperti kamera elektronik yang akan memberikan denda atau tilang bagi yang melanggar. Mereka begitu dikuasai oleh dendam dan iri hati. Orang Farisi lebih berpegang pada hukum Taurat daripada hukum Allah. Mereka menjadi hakim bagi manusia, bagi sesama. Seharusnya lah hanya Allah yang menjadi hakim satu-satunya. Mereka seolah-olah dikuasai iblis yang ingin membinasakannya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebagai pengikut Kristus, peran apa yang sudah kita ambil? Apakah hanya sekedar menjadi pengamat, menjadi penonton dalam hidup beriman, atau hanya ingin menjadi orang pasif yang tidak mau terlibat dalam hidup menggereja, acuh tak acuh terhadap orang lain, egois, dan sukanya hanya menghitung untung rugi saja? Seorang pengamat biasanya hanya bisa omong doang, hanya bisa berbicara saja, tetapi tidak ada aksi. Mereka tahu, mereka mengerti, tetapi tidak melakukannya. Sebagai seorang beriman, kita perlu disadarkan, tidak hanya menjadi pengamat, tidak hanya menjadi penonton yang pasif, tetapi ikut ambil bagian. Kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap sesama, khususnya yang berkekurangan. Kita perlu belajar menjadi pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar. Yesus adalah pelaku firman dan seluruh kehendak Allah telah digenapinya. Untuk itu, marilah kita menjadi pelaku firman dan melaksanakan kehendak Tuhan, agar melalui diri kita orang lain banyak mendapatkan keselamatan. Demikianlah, semoga Tuhan memberkati kita semua. Untuk mengakhiri permenungan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, pencipta alam semesta, Engkau telah mengutus putramu datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Semoga kami dapat meneladan cinta kasih-Nya, agar melalui kami semakin banyak orang yang diselamatkan, agar orang yang semakin menderita sungguh bisa tertolong, sehingga kehadiran kami sungguh bisa menjadi berkat bagi sesama. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.